Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallahi 'alaihi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-ayah. Iwatu iman Aidin wal aidat rahimakumullah. Pada pagi yang begitu cerah, pagi di mana memori kita kembali lagi ke 4000 tahun lamanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Hajar membawa Nabi Ismail berhijrah dari Palestina menuju ke Mekah. Jarak yang sangat jauh untuk ukuran pada waktu itu, di mana tidak ada kendaraan kecuali hanya binatang yang disebut dengan unta. Jarak sekitar Jakarta menuju Makassar yang ditempuh dengan perjalanan berbulan-bulan, membawakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat nanti menjanjikan liyablugha hadil amru, akan mencapai urusan ini, agama Islam itu ma balagos sama'i wal ard, dia akan mencapai hingga ke langit dan juga ke bumi. Aidin wal aidat rahimakumullah. Salah satu ajaran yang berharga yang diajarkan melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah bentuk berkurban. Berkurban merupakan salah satu syariat yang telah Allah syariatkan jauh sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama ketika di zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika kedua anak Nabi Adam, Kabil dan Habil, mereka membangkang terhadap pernyataan dan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang keputusan tidak boleh menikah dengan saudara seperut atau sekandung. Maka mereka tetap ingin melaksanakannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menuntut pengorbanan kepada mereka. Habil mengorbankan yang paling besar dari binatang ternaknya, sementara Kabil justru hanya mengorbankan gandum atau sayuran yang busuk dari peternakan, dari pertanian. Aidin wal aidat rahimakumullah. Pada zaman Nabi Idris alaihissalam juga diperuntukkan adanya kurban, tapi bentuknya adalah hanya sebatas wewangian, tumbuhan-tumbuhan seperti melati atau anggrek atau mawar yang dijadikan pengorbanan. Ini mungkin di zaman kita begitu murah, padahal ikhwatu iman rahimakumullah bisa jadi tanaman dengan kontur padang pasir di sana lebih jarang dan susah dihasilkan ketimbang binatang ternak sekalipun. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, zaman Nabi Musa alaihissalam ketika dibagi dua binatang ternak, yang satu disimpan di gunung, kemudian yang satu diberi tanda dan dibiarkan, maka dibentarlah oleh kilat menunjukkan bahwa ada yang diterima dan ada juga yang tidak diterima. Lalu kemudian pada zaman Nabi Yahya dan Nabi Zakaria juga diperuntukkan bagaimana berkurban dengan mengadakan sembelihan-sembelihan hingga pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang tua atau Khalilullah. Di luar Islam juga pengorbanan juga sering ada. Kita lihat pada sejarah ternyata bangsa Mesir suka mengorbankan. Yang dikorbankan itu adalah gadis yang paling cantik. Yang ada di setiap kampung dipilihlah, disayembarakanlah mana gadis perempuan yang paling cantik. Setelah ditemukan yang paling cantik, maka diapi, maka diiring-iring keliling kampung dengan penuh kebanggaan bahwa sayalah Miss Egypt
sayalah adalah perempuan tercantik di Mesir. Tapi 1 bulan kemudian maka mereka dikurbankan untuk penyembahan dewa atau sungai Nil. Hingga hari ini mungkin juga terlihat di mana perempuan-perempuan disayembarakan, dilombakan, dipilih dari tingkat kota, dari tingkat provinsi, nasional, bahkan sampai internasional, yang disebut dengan Miss Universe atau Miss World, yang menyebutkan dan menyandang gelar bahwa mereka perempuan paling cantik sedunia. Sampai ketika terjadi pelanggaran harus mempertontonkan aurat mereka, mereka pun masih berdalih ini masih ada dalam ruang kolam renang yang diperbolehkan, padahal yang menonton seluruh dunia. Lamun baheula mah bangsa Mesir dikurbankeun teh jelas ka dewa. Nu dimaksud penguasa sungai Nil, ai Miss Universe dikorbankeunna ka saha? Dikorbankeunna sebenarnya kalau disadari pada hawa nafsu mereka, hawa nafsu laki-laki dan perempuan yang memandang ketenaran, kebanggaan, atau mungkin mempertontonkan aurat. Di bangsa Eropa, ikhwatu iman rahimakumullah, dikenal juga dengan kaum Viking yang menjadi salah satu simbol di kita, bobotoh supporter salah satu klub sepak bola. Mereka mengorbankan para pemuka agama yang disebut dengan para pendeta-pendetanya, nu paling soleh teh dikurbankan, dibunuh untuk dipersembahkan kepada dewa perang yang bernama Odin. Cigana jadi ustad teh haroream, lamun kudu dikurbankan, lamun kudu dipencitkeun. Demikian pula di Meksiko. Di Meksiko, ikhwatu iman rahimakumullah, lebih sadis lagi. Yang dikurbankan bukan manusianya, tapi dibelek jantung manusia, dikeluarkan, kemudian darahnya dikucurkan, dipersembahkan untuk dewa matahari. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, berkembanglah dari sejarah pengorbanan itu, mereka membuktikan bahwa jangankan binatang ternak, jangankan tanaman, manusia sekalipun kami sanggup untuk mempersembahkannya kepada dewa, kepada Tuhan yang mereka anggap memiliki kekuatan atau kekuasaan memberi manfaat dan madorot. Maka pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mulai orang merasa kemahalan ketika berkurban harus mengorbankan dengan manusia. Mereka mengatakan bahwa kurban manusia itu terlalu mahal bagi Tuhan, terlalu mahal bagi dewa, terlalu mahal mungkin bagi Allah. Tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, Nabi Ibrahim yang sudah menyembelih ratusan ekor unta, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sembelihlah anakmu sendiri. Allah mengisyaratkan dengan perintah ini, sebenarnya jangankan binatang ternak, harta-harta kalian, manusia sekalipun jika dipinta kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kalimat berharga atau tidak berharganya. Lalu Nabi Ibrahim membuktikan dengan keimanannya, membawa anaknya Ismail yang ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun, yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan iman, tapi Allah menuntut kurbankan anakmu yang bernama Ismail. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan binatang yang disebut dengan gibas. Ada yang mengatakan gibas ini adalah binatang yang dipersembahkan oleh Habil ketika zaman Nabi Adam alaihissalam, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan di surga, kemudian diturunkan ketika itu di zaman Nabi Ibrahim untuk mengganti Nabi Ismail sebagai sembelihan. Maka Nabi Ibrahim ketika menemukannya, melarikan diri, mengambil 7 kerikil, melempar di jumroh yang pertama, jumroh Aqobah, jumroh Wusto, dan jumroh yang lain, sampai ketika itu didapatkanlah binatang itu dan disembelihkannya. Ikhwatu iman rahimakumullah, ketika zaman jahiliyah sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, demikian pula pengorbanan juga ada, tapi mereka mengadakan pengorbanannya itu untuk berhala-berhala mereka.
Di sekeliling Ka'bah yang tidak kurang dari 360 berhala mereka kurbankan dengan menyembelih. Menyembelih apa? Menyembelih binatang-binatang yang justru lebih rumit. Harus ada cacat, dipotong kupingnya, kemudian dicirian dan sebagainya supaya mereka taburkan, mereka basuhkan darah-darah binatang ternak itu di sekeliling Ka'bah, kemudian disimpan dagingnya di atas berhala-berhala mereka. Melihat bagaimana besar rasa pengorbanan orang-orang jahiliyah, ketika orang-orang muslim pun diperintahkan untuk berkurban, mereka pun juga hendak melakukan hal yang sama. Getihna diusapkan kana Ka'bah, kemudian dagingna disimpan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di surat Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Bagi setiap umat kami telah jadikan nusuk, cara ibadah termasuk sembelihan, supaya mereka itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka kalau kita mengingat bentuk kurban kita dibandingkan dengan pengorbanan orang-orang terdahulu, atau mungkin orang-orang kafir dan musyrik, mungkin tidak seberapa. Kambing yang tidak kita pelihara sendiri, sapi anu teu panggih-panggih acan, karek-rek dipencit kakarapa panggih. Tidak ada kasih sayang, tidak ada bentuk pengorbanan lebih sebagaimana Habil yang mengurus yang lebih ketimbang binatang peliharaan daripada binatang ternak, tapi ketika dipinta dia berikan yang terbaik. Urang makan can oge dipencit geus nanyakeun menta cokorna, menta gantingna, rek aya kanyaah ti mana bentuk pengorbananana. Maka ikhwati iman rahimakumullah, bukanlah binatang ternak sebagai sebetulnya yang dijadikan bentuk pengorbanan untuk manusia, tapi penghalangan dari binatang-binatang ternak itulah yang menghalangi dekatnya dengan manusia. Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat ke-14, 3 perkara yang menjadi perhiasan dunia yang justru menghalangi seorang manusia mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah makhluk hidup, ada yang berupa binatang dan juga ada yang bernama manusia. Ku binatang aya nu dijadikeun peternakan sebagai investasi, sebagai aset, sebagai kebanggaan. Hiji waktu mah aya kuda anu hargana leuwih mahal tibatan mobil sport. Hiji waktu mah aya binatang anu hargana leuwih mahal tibatan imah miliaran. Kemudian juga manusia diberikan perhiasan dengan yang namanya makhluk hidup kedua, yaitu manusia. Maka manusia itu terikat dengan istrinya, dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan kerabatnya, bahkan dengan rakyatnya sekalipun. Kita lihat ketika manusia terikat dengan perkara keduniawian, maka kita terlihat kadang manusia sudah tidak lagi kelihatan rasionalitasnya. Jelema ku sabab hayang katingali ku batur, hayang kapilih ku rakyat, nepikeun ka aya nu abus kana comberan, nepikeun ka aya anu daek macul, nepikeun ka aya anu bulusukan ka tempat nu bau jeung jijik. Naon? Terikat ku sabab hatena hayang kapinton, hayang kapilih ku manusia. Tong jauh-jauh sakapeung urang, ku sabab geus katalian ku anak jeung pamajikan, nepikeun ka kahalang keur kurban wae oge nu dipikiran kurban entong teh ke keur budak aya teu keur sakola, ke keur dapur aya teu keur ngebul. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, ketika seorang sudah terikat hatinya oleh perkara keduniawian, baik itu binatang ataupun manusia, maka hatinya akan selalu disibukkan dan badannya pun juga dengan tidak sadar akan bergerak untuk mengikuti kehendak hatinya. Indit peuting, balik peuting, malah aya nu teu balik-balik ku sabab naon? Ngabelaan anak jeung pamajikan. Ieu aya deui indit peuting, balik peuting, teu balik-balik, ngabelaan jeujeur
nungguan lauk. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, kalau manusia sudah terikat dengan sesuatu, otomatis tubuhnya akan terbawa. Yang kedua adalah yang disebut dengan ma'adin, yang Allah simbolkan dengan minad dahabi wa minal qanatiri minad dahabi wa fiddati, dari barang tambang emas dan juga perak. Maka dari hasil-hasil bumi inilah keluar yang menjadi emas sebagai perhiasan, aset, barang-barang yang dihasilkan dari bentuk-bentuk pertambangan. Dibikinlah rumah, dibikinlah gedung, dibikinlah istana, dibikinlah mobil, kapal ataupun apapun. Yang terkadang kalau kita perhatikan, jelema geus katalian ku barang weh anu teu bernyawa, nepikeun ka manehna can mandi mobil jeung motorna dipandian ti heula. Labuh nu dibelaan teh mending suku bared, tibatan motor bared da suku mah gratis, motor mah cicilan keneh. Ikhwatu iman rahimakumullah, bagaimana sejak manusia sudah terikat dengan hatinya terhadap duniawi, maka badannya pun akan terikat dengan keduniawi. Bahkan yang ketiga, ikhwatu iman rahimakumullah, hanya dengan tumbuhan yang biasa dijadikan manusia untuk makan ataupun untuk berobat ataupun juga untuk tanaman hias menjadi kebanggaan. Jelema nepikeun ka wani meuli tanaman nu disebut janda bolong nepikeun ka 250 juta rupiah. Lamun ku urang dipikir jang pamajikanna mending dibagikeun. Lamun ku urang dipikir jang yatim duafa mending dibeli. Tapi ternyata karena sudah keterikatan hati dan pikiran terhadap itu, manusia sudah tidak rasional lagi. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, yang disebut udhiyah, penyembelihan binatang kurban, adalah salah satu bentuk yang merupakan bentuk simbol dari bagaimana manusia ingin mendekatkan diri pada Allah. Dati baheulana oge ti zaman Habil jeung Kabil disebutkeunna bukan udhiyah, bukan sembelihan tapi kurban. Wajlu alaihim naba abnai adama id qarraba kurbanan, yang disebut dengan kurban. Kita juga lihat ternyata di zaman Nabi Idris yang dikurbankan itu bukan binatang dan tidak harus disembelih, tapi justru tanaman bunga anggrek. Kita juga lihat ikhwatu iman rahimakumullah bahwa yang dituntut pengorbanan itu, kata Rasul, inna siyamaka junnatun, saum Arafah kemarin adalah benteng menghalangi diri. Kemudian juga ikhwatu iman rahimakumullah, wa sholataka kurban, dan juga sholatmu itu adalah bentuk kedekatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, perkara-perkara keduniawian tadilah yang menghalangi dan berpotensi manusia untuk berdosa. Ketika manusia berdosa, maka dia akan jauh dan juga akan dijauhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Adam alaihissalam disuruh untuk tinggal di surga tersebut, kata Allah, wala taqraba hadihi sajarota, jangan kamu dekati pohon ini. Ini menunjukkan bahwa Allah dekat karena isarohnya lil qarib dengan kalimat hada. Tapi ketika ikhwati rahimakumullah, Nabi Adam memakan buah hudi tersebut, Allah langsung memanggil panadahuma, maka Allah memanggil keduanya, alam anhakuma antilkuma sajarota, bukankah sudah aku larang untuk mendekati pohon tersebut? Ini membuktikan bahwa ketika seseorang melakukan dosa, ia menjauh dan Allah pun juga akan jauh dari dirinya. Karena perbuatan dosa adalah perbuatan kotor yang tidak disukai oleh Allah. Dan manusia sekelas Nabi Adam pun ketika dalam keadaan tidak sadar, terjerumus kepada dosa, hilaf, dia baru menyadari bahwa ini merupakan suatu kesalahan. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, Allah menyebutkan tujuan kita kurban hari ini. Fazkurusmallah liyazkurusmallah, sebutkan nama Allah, angkat takbirnya, sebutkan kebesarannya,
Karena binatang-binatang kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, daging ataupun darahnya sekalipun. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, yang harus ditekankan bagi kita yang melaksanakan kurban tersebut adalah sedekat mana binatang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada Sang Penciptanya. Sementara masih banyak orang-orang yang berkurban masih kena ribuh, nah sapina urang maletik padahal sahamna loba. Padahal Allah mah sudah menerima apabila dengan landasan keikhlasan. Tong wakamah anu leutik anu gede oge moal ditarima lamun teu aya katakwaan jeung keikhlasan. Iwatu iman aidin wal aidat rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kadzalika sakhorna halakum. Demikianlah kami tundukkan binatang itu supaya menjadi ibrah bagi kalian. Ikhwati iman rahimakumullah, sapi nu nepikeun ka 1 ton beratna tong wakamah ku budak gede, budak leutik ge nu nuntun nurut. Ditindihan, ditaekan, ditumpakan, dicepret teu ngalawan. Onta anu kacida gancangna kuatna ditumpakan daek, dijajarkan pada harek dipencit, nyatu weh. Tapi ikhwati iman rahimakumullah, manusia malain siga kitu. Kabayang urang lamun misalna sakedeung deui rek maot boro-boro ngeunah dahar, nu kapikiran teh kumaha kitu kumaha. Tapi jama-jama nu geus teu kapikiran maot ciga sapi sanajan rek dipencit sakedeung deui hare-hare. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, Allah sedang menerangkan, bukan atas kemampuan kamu, bukan atas kuasa kamu, binatang-binatang ternak yang jauh lebih besar tenaganya, jauh lebih besar daya rusaknya terhadap kalian itu, tapi oleh kalian dengan sedemikian mudahnya kalian bawa untuk sembelih, kalian makan dan bagikan. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada. Teu kabayang ikhwati rahimakumullah, mun onta, lamun sapi, lamun domba lalingas henteu siga ayeuna, sementara Allah tetap mewajibkan kurbanna sigana ripuh manusia teh newakna loba nu cilaka. Maka ikhwati rahimakumullah, sejauh mana binatang kurban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah ketakwaan yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jalma nu takwa mah justru taki-taki, justru sieun lamun misalna ieu binatang kurban teh teu ditarima. Kusabab sieun teu ditarima, manehna nepikeun ka apik, manehna nepikeun ka ati-ati dina tata cara, dina praktekna, dina binatangna tong aya nepikeun ka anu melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Sabab ieu mah lain keur manehna, lain ngan ukur kadaharan, tapi ieu mah kurban. Urang nu kaamanatan jadi panitia kurban kudu aya kabanggaan, keamanahan, sabab ieu mah lain pepencitan biasa. Ieu mah mangrupakeun titipan binatang kurban. Sabab bakal beda. Urang boga 3,5 juta dibagi-bagikeun, jeung urang dibelikeun keur sasahaman sapi atawa keur meuli domba. Maka ikhwati rahimakumullah, mudah-mudahan kurban kita sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin wa man lam yudahi min ummati. Bagi mereka yang tidak berkurban, jangan kecil hati, jangan kita juga sampai merasa rendah diri, karena Allah Subhanahu wa taala ketika membuktikan kepada kita yang dituntut adalah ketakwaan, maka orang yang berkurban pun bisa berkurban. Dengan saum Arafah, dengan sholat Id adalah bentuk kurban kita. Tapi lamun misalnya teu kurban acan, teu sholat acan, puasa oge henteu, di mana bentuk kurbanna? Pada sapi nepikeun kangorbankeun awakna, pada domba nepikeun kadaek dipencit di daharna ku manusia.
Demikian yang dapat khatib sampaikan pada kali ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.